Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Ekonomi Kependudukan dan Sumber Daya Manusia, kelompok 4 melakukan wawancara langsung dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan. Wawancara ini mengangkat tema penempatan tenaga kerja, sebuah isu krusial yang berkaitan erat dengan dinamika pembangunan sumber daya manusia dan tantangan dunia kerja saat ini. Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker berperan strategis dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas dan berkelanjutan serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Penempatan tenaga kerja yang efektif memerlukan ketersediaan lapangan kerja dan sumber daya manusia dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri. Meskipun jumlah penduduk bekerja di Indonesia mencapai 145 juta orang pada Februari 2025, mayoritas tenaga kerja masih berada di sektor informal, yaitu 59,40%, yang rentan terhadap ketidakpastian penghasilan dan perlindungan sosial. Ketimpangan upah juga masih signifikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil, namun penciptaan pekerjaan berkualitas masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, kebijakan penempatan tenaga kerja di Tangerang Selatan sangat penting untuk mengurangi pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki strategi penempatan tenaga kerja yang adaptif, kolaboratif dengan sektor swasta, dan berbasis data, termasuk penyelarasan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri, pemberdayaan kelompok rentan, dan optimalisasi sistem informasi pasar kerja. Sejalan dengan itu, untuk menggali lebih dalam terkait penempatan tenaga kerja, kami akan melakukan sesi wawancara kepada instansi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih jauh bagaimana strategi dan kebijakan penempatan tenaga kerja di Tangerang Selatan dijalankan, tantangan utama yang dihadapi instansi dalam penempatan tenaga kerja secara tepat, serta efektivitas program yang berjalan sejauh ini. Terima kasih ya atas kedatangannya di Disnaker Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah dalam keadaan sehat tentu saja ya. Maaf, saya ingin juga menghadiri dan di sini ada teman saya beberapa. Sebelumnya perkenalkan saya Syafira Aulanata Putri. Perkenalkan saya Intan Zahra. Perkenalkan saya Indah Dwi. Perkenalkan saya Aisyah Sofia. Perkenalkan saya Indah Dwi. Saya mencoba. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya sudah meluangkan waktunya di wawancara ini. Tujuan dari adanya wawancara ini dan gali informasi lebih lanjut peran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Selatan ini terhadap penyelenggaraan penempatan tenaga kerjanya supaya bisa mengurangi pengangguran gitu di Kota Tangerang Selatan. Saya harap sih Bapak Ibu bisa memberikan informasi dan pengalaman gitu terkait program-program kerja yang sudah pernah dilakukan sesuai tema kami tuh penempatan tenaga kerja. Jadi paling nanti di sesi wawancaranya kita bakal bertanya terkait penempatan tenaga kerja di Kota Tangsel kayak gitu sih Pak. Lapangan kerja adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan untuk melakukan pelayanan antar kerja. Pelayanan antar kerja itu apa aja? Jadi memang di dalamnya seperti menjembatani antara pencari kerja dengan pemberi kerja. Di bidang penempatan tenaga kerja ini memiliki beberapa tugas dan fungsi. Salah satunya seperti penempatan tenaga kerja, pelaporan lowongan kerja, lalu pembuatan kartu kuning. Jadi kartu kuning itu kartu pendataan tenaga kerja. Jadi ketika teman-teman nanti lulus kuliah, mereka datang ke sini untuk membuat kartu kuning. Kartu kuning itu akan kita simpan sebagai data bahwa ada loh pencari kerja, skillnya apa aja, background pendidikannya seperti apa yang nanti ke depannya bisa kita cocokkan dengan lowongan kerja yang ada. Selain pendataan tenaga kerja, terus pelaporan lowongan kerja, kita juga ada yang namanya pelindungan tenaga kerja yang di dalamnya ada tentang CPMI atau PMI. Nah itu juga ada di bidang kami terkait pendataan. Sebelum orang-orang yang mau berangkat kerja ke luar negeri itu harus kita data dulu. Fungsinya untuk memastikan bahwa orang-orang yang akan berangkat kerja ke luar negeri itu melalui prosedur yang legal. Karena sekarang kan marak ya terkait tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Banyak tuh beritanya yang di Kamboja, di apa, dan mereka itu rata-rata pasti berangkat melalui bukan PT yang terverifikasi oleh pemerintah. Lalu ada juga perluasan kesempatan kerja, di mana di dalamnya ada program namanya TKM, Tenaga Kerja Mandiri. Itu adalah
sebuah pelatihan, program pelatihan yang kita berikan kepada masyarakat yang outputnya adalah peserta pelatihan dapat memiliki usaha sendiri, wirausaha. Jadi kita harapkan ketika mereka punya usaha sendiri, wirausaha, mereka bisa membuka lapangan kerja yang baru. Jadi secara informal pun kita juga usahakan. Terus terkait tenaga kerja asing juga ada pelaporan keberadaan tenaga kerja asing, dan terkait lembaga penempatan seperti yang namanya BKK, Bursa Kerja Khusus. Untuk pertanyaan yang lebih mendalam nih bakal ditanya sama teman-teman saya. Kami akan bertanya tentang 5 subtopik. Pertama itu tentang efektivitas program penempatan tenaga kerja, kedua tantangan kesenjangan keterampilan, terus ketiga kolaborasi dengan dunia industri, yang keempat itu aksesibilitas informasi dan pemerataan peluang kerja, dan yang terakhir itu perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Mungkin bisa langsung ditanyain aja karena pertanyaannya tuh ganti-gantian gitu Bu. Oke. Berdasarkan data BPS Banten 2024, terdapat lebih dari 109.000 pencari kerja di Tangsel. Namun, yang berhasil ditempatkan melalui jalur formal dinas hanya sekitar 862 orang. Sementara itu, total penempatan melalui semua jalur mencapai 4.269 orang, yang berarti sebagian besar tenaga kerja terserap di luar sistem resmi dinas. Dilihat dari data BPS Banten 2024, itu kan terdapat lebih dari 109.000 orang pencari kerja di Tangsel. Nah, namun jalur yang berhasil diterapkan melalui jalur formal dinas itu hanya sekitar 862 orang. Sementara di total penempatan melalui semua jalur itu mencapai 4.269 orang, yang berarti sebagian besar tenaga kerja itu terserap di luar dari dinas resmi dinas gitu. Nah, menurut Ibu, itu bagaimana sih hasil dari program penempatan kerja yang dilakukan oleh Dinasker? Apakah itu berdampak dalam mengurangi pengangguran, terutama di kalangan usia produktif? Terkait apakah sudah berdampak atau tidak, kami harapkan sudah berdampak ya, karena segala upaya sudah kita lakukan untuk penanggulangan pengangguran tersebut ya. Kita nggak hanya mengumpulkan lowongan kerja saja, kita juga melakukan pendampingan kepada teman-teman seperti apa sih tantangan kalau mau masuk dunia kerja itu seperti apa yang harus kalian persiapkan, semacam itulah kayak konseling atau penyuluhan ya. Tapi dari Dinasker itu punya tolak ukur sendiri Bu, atau indikator tertentu yang digunakan untuk mengevaluasi apakah si penempatan ini tuh benar-benar berhasil? Iya, pasti kan kita selalu ada laporan-laporan, dan ini apa yang kita buat pasti selalu dievaluasi sampai ke level daerah, sampai ke wali kota. Kalau misalnya kendala utama gitu yang membuat penempatan lewat jalur formal dinas ini tuh masih jauh nggak dari optimal gitu? Sebenarnya kan kita nggak bisa melihat dari satu sisi aja ya. Di satu sisi mungkin sebenarnya supply dan demand itu kan harusnya mix and match ya. Nah, supply ada, demand ada, dan pertanyaannya apakah mereka match gitu. Di satu sisi supply-nya ada, tetapi secara demand tidak memenuhi kualifikasi dari supply. Jadi balik lagi, apakah SDM saat ini sudah mumpuni dalam memenuhi kebutuhan dunia industri gitu. Apakah alumni dari sekolah, angkatan kerja ini sudah sesuai dengan kualifikasi kebutuhan dunia industri? Itu yang harus kita pastikan mix and match-nya. Meskipun tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurun menjadi 4,76% pada Februari 2025, jumlah pengangguran justru meningkat menjadi 7,28 juta orang. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem penempatan kerja atau adanya ketidaksesuaian antar kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar. Sebelumnya mau izin Bapak Ibu, saya ingin bertanya sedikit terkait tantangan kesenjangan keterampilan. Jadi berdasarkan data BPS yang saya baca pada bulan Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka itu memang turun menjadi 4,76%, tetapi jumlah pengangguran itu justru naik 7,28 juta orang. Nah, hal ini tuh memunculkan pertanyaan, apakah sistem penempatan kerja kita itu sudah efektif atau justru ada ketidaksesuaian antara kompetensi pencari kerja dengan industri. Nah, pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu, seberapa besar pengaruh ketidaksesuaian keterampilan atau latar belakang pendidikan itu terhadap efektivitas program penempatan kerja, dan upaya konkret apa yang dilakukan oleh Dinasker untuk mengatasi masalah tersebut? Pertanyaan menurut saya jadi kalau untuk di mereka di bidang saya terutama di pelajaran ada usulan
untuk pelatihan dari kelurahan maupun kecamatan. Mengusulkan, nah kita yang diusulkan pelatihan apa? Terus pelatihan misalkan las juga kan ada beberapa metode nih, mau pengawasan listrik, apa mau pengawasan karbit, apa pengawasan di mana ya, welder, yang terutama paling ujung welder. Dan semuanya itu pasti ada yang mau berusaha mandiri, ada yang mau bersertifikasi, dan yang paling bersertifikasi itu yang paling top untuk saat ini di kita. Karena apa? Karena memiliki sertifikasi dari BNSP ya. Itu untuk pelatihan-pelatihan memang ada di kita. Nah, penempatannya kayak kemarin nih, contoh servis AC. Kita ngelatih sertifikasi dan ditempatkan itu masuk di dunia industri. Karena ada permintaan dari dunia industri di bidang AC. Terkait kompetensi ya, itu sangat berpengaruh. Justru itu adalah dasar ketika orang harus diserap, ketika orang mau masuk ke dunia industri. Dan ini balik lagi ke sebenarnya fokusnya ada di dunia pendidikan ya Pak ya. Gimana caranya dunia pendidikan bisa mencetak alumni lulusan-lulusan yang berkualitas dan berkompetensi. Ketika kalau alumninya sudah berkualitas, sudah berkompetensi, SDM-nya sudah mumpuni secara soft skill dan hard skill, insya Allah pasti gampang juga untuk masuk ke dalam dunia kerja. Karena mau bagaimanapun juga, dunia industri pasti akan memilih orang-orang terbaik yang ada. Kalau dari SDM calon pekerjanya juga ibaratnya udah males, bahkan mengoperasikan komputer nggak bisa, bahkan ngeprint aja nggak bisa, gimana cara mereka untuk diterima di dunia kerja. Nah itu dia adalah fokus dari di dunia pendidikan, di mana dari dasar orang tersebut harus dioptimalkan secara kompetensinya, baru ada penyerapan di dunia kerjanya yang insya Allah akan bermudahan terserah. Berdasarkan data BPS Februari 2025, meskipun terjadi penambahan angkatan kerja sebanyak 3,67 juta orang dan peningkatan jumlah pekerja sebanyak 3,59 juta orang, jumlah pengangguran tetap mencapai 83,45 ribu orang. Bertanya mengenai kolaborasi dalam dunia industri dan pendidikan. Sebelumnya dari yang saya ketahui berdasarkan data BPS Februari 2025, meskipun terjadi penambahan angkatan kerja sebanyak 3,67 juta orang dan peningkatan jumlah pekerja sebanyak 3,59 orang, jumlah pengangguran itu tetap mencapai 83,47 juta orang. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana Disnaker ini menyikapi lonjakan ini agar tidak memukul angka pengangguran total khususnya di kalangan lulusan baru. Upaya-upaya kita adalah sebisa mungkin membantu untuk penyebaran lowongan pekerjaan. Ya, lalu juga pendampingan kepada teman-teman alumni maupun angkatan-angkatan yang mau lulus dalam persiapan mereka memasuki dunia industri. Ya, selain itu juga kita memperkuat peran dari BKK sendiri. Yang tadi seperti saya sudah jelaskan bahwa BKK merupakan satuan lembaga yang ada di sekolah minimal sekolah SMK, SMA atau SMK pun boleh, yang memang sudah ada fokus tujuan alumni itu bekerja, gitu kan. Nah, kita perkuat tuh peran BKK juga untuk membantu juga sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Tenaga Kerja untuk membantu alumni-alumninya masuk ke dunia industri. Kita juga setiap tahun rutin untuk memberikan bimtek atau pelatihan kepada petugas-petugas yang ada di dalam BKK, which is di dalamnya mungkin guru-guru atau guru BK, untuk selalu mendapatkan update refreshment. Apa saja sih sebenarnya tantangan mereka dalam memberikan peluang lah untuk masuk ke dunia kerja bagi alumni-alumninya, seperti itu. Kesenjangan keterampilan dan literasi digital adalah penghambat utama dalam pemerataan peluang kerja. Menurut data BPS Februari 2025, terjadi penambahan angkatan kerja sebanyak 3,67 juta orang secara nasional, dengan peningkatan jumlah pekerja 3,59 juta dan pengangguran 83,45 ribu orang. Menurut Bapak dan Ibu, bagaimana sih Disnaker Tangsel ini mengantisipasi adanya tantangan kesenjangan keterampilan dan literasi digital yang salah satunya itu menjadi penghambat dalam pemerataan peluang kerja? Terkait rendahnya literasi digital, saya juga sempat baca ya bahwa sekarang kan lagi marak yang brain rot. Jadi di mana kita ini untuk generasi sekarang terlalu sering terpapar yang namanya informasi secara cepat dan flashing gitu loh, langsung punchline gitu loh, nggak ada introducingnya atau narasinya itu membuat teman-teman jadi merasa baca novel bahkan itu sesuatu yang paling sulit. Nah itu memang tantangan, balik lagi ke angkatan kerja.
Kalau kita dari dinas hanya fokus ke apa yang sudah bisa kita lakukan dengan penyebaran informasinya, pendampingannya dari kita, sebutannya PBJ, penyuluhan dan bimbingan jabatan ke teman-teman yang akan memasuki dunia kerja. Izin mau nanya lagi, apakah terdapat berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang sudah terintegrasi dengan penyebaran adanya informasi lowongan pekerja sehingga para pencari kerja ini yang tadinya tidak hanya mendapatkan akses informasi saja, tetapi juga adanya kesiapan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis. Kalau untuk di kita pelatihan, tetap program pelatihan tetap kita jalan terus. Misalkan sekarang lagi ada pelatihan AI. Nah, tetap intinya tadi apa yang sampaikan Bu Mita lagi, kita balik lagi ke individunya. Mau berkembang apa enggak? Kalau kita di dinas pasti berusaha mungkin gimana caranya teman-teman semuanya itu punya skill. Ayo mau pelatihan apa, kita ikut, ayo kita latih. Cuman tetap intinya kalau dunia dulu zaman saya nih mungkin sama Pak Kabit mungkin berbeda ya zaman yang sekarang. Kalau kita zaman dulu semangat, ayo mau gimana gitu. Kalau zaman sekarang apa tadi kata Bu Mita, bentar nanti aja nyanyi yang gampang. Tetap kita balik lagi. Tapi untuk program kita semuanya ya alhamdulillah semuanya udah laksana. Berdasarkan data BPS, per Februari 2025, jumlah pekerja penuh di Indonesia tercatat sebanyak 96,48 juta orang. Sementara jumlah pekerja paruh waktu masih tergolong tinggi, yaitu mencapai 37,62 juta orang. Tanya Zahra, saya ingin bertanya tentang perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja di sini. Pertanyaan saya di sini, bagaimana menurut Bapak dan Ibu melihat dinamika ketenaga kerjaan saat ini, khususnya pada tantangan akibat digitalisasi dan perubahan pola kerja pasca pandemi ini. Lalu apa saja menurut Bapak dan Ibu ini inovasi atau rencana kebijakan baru yang harus disiapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan ini untuk terus menjamin perlindungan dan kesejahteraan untuk di masa yang depan. Setiap pekerja itu wajib hukumnya untuk didaftarkan BPJS. BPJS Ketenagakerjaan itu bagian dari jaminan ketenagakerjaan, baik kesehatan, pasca nanti dia bekerja, jaminan tuh yang diberikan oleh pemerintah melalui BPJS. Untuk inovasi atau perencanaan untuk kesejahteraan, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, pemerintah Tangerang Selatan sudah mengeluarkan peraturan Wali Kota nomor 37 tahun 2017 tentang perlindungan tenaga kerja untuk di perusahaan. Kita juga sudah mengeluarkan perwal nomor 36 untuk non ASN, kita lindungi tenaga kerjanya. Kita juga sudah mengeluarkan peraturan Wali Kota nomor 75 2023 untuk masyarakat yang mendapatkan insentif dari pemerintah daerah itu dilindungi dengan diikut sertakan BPJS Ketenagakerjaan seperti ketua RT, ketua RW, marbot masjid, kader kesehatan, amil jenazah, guru mengaji, itu pemerintah Kota Tangerang mengikut sertakan mereka ke dalam jaminan sosial. Untuk pekerja informal juga ada Jagat Sarila ya. Kalau untuk inovasi dan rencana perlindungan kesejahteraan tenaga kerja, salah satunya itu di bidang jaminan sosial tenaga kerja. Lalu apa saja bentuk advokasi atau layanan yang disediakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangsel ini untuk menjabatani pekerja paruh waktu agar dapat memperoleh perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan serta peluang untuk dialihdayakan atau diangkat untuk menjadi pekerja penuh waktu oleh mitra perusahaan? Kalau namanya mereka tenaga kerja, mau paruh waktu mau penuh waktu, ya perusahaan harus mengikutsertakan minimal BPJS tenaga kerja itu jaminan kecelakaan dan jaminan kematian. Itu sudah kita atur di Perwal nomor 36 tahun 2017 bahwa setiap perusahaan wajib mengikutsertakan karyawannya, mau penuh waktu, mau paruh waktu, apalagi karyawan tetap. Minimal kalau yang paruh waktu itu JKK, JKM. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya hari ini dan sudah bersedia menjawab pertanyaan dari teman-teman kami semua. Penjelasannya yang disampaikan sangat bermanfaat dan membuka wawasan baru gitu kepada kami.
terkait dengan penyerapan tenaga kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, semoga kedepannya program-program yang sudah berjalan itu bisa terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi bagi masyarakat, khususnya di Kota Tangerang Selatan ini. Mungkin sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf juga bila ada beberapa kata-kata yang kurang berkenan gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan memegang peran penting dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara keterampilan mencari kerja dengan kebutuhan dunia industri, sehingga banyak tenaga kerja tidak terserap melalui jalur formal. Untuk menjawab tantangan ini, Dinas Ketenagakerjaan mengadakan berbagai pelatihan bersertifikat yang bertujuan meningkatkan kompetisi sumber daya manusia, baik dari keterampilan teknis maupun non-teknis. Selain itu, kerjasama dengan dunia pendidikan terus diperkuat, salah satunya melalui optimalisasi peran Bursa Kerja Khusus atau BKK di sekolah-sekolah untuk mendampingi lulusan dalam mempersiapkan diri ke dunia kerja. Upaya lain yang dilakukan adalah memperluas akses informasi lowongan kerja dan memastikan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berubah. Dinas Ketenagakerjaan juga menekankan pentingnya perlindungan tenaga kerja dengan mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan memberikan insentif bagi masyarakat yang mengikuti program tersebut. Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkomitmen menciptakan sistem penempatan tenaga kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis data agar penyerapan tenaga kerja dapat lebih optimal dan kesejahteraan masyarakat meningkat.